Kalau kemarin saya pegang yang jumbo-jumbo, sekarang saya pegang yang imut-imut alias yang kecil nih. Cooler dengan ukuran 9 cm dari PC Cooler R200 dan R400. FYI, mereka ini adalah seri yang sama ya, cuma beda dikit aja di bagian heatsink dan fan-nya. Buat si PC Cooler R200 ini sebenarnya udah sering saya pakai di PC rakitan subscriber yang disandingkan dengan prosesor menengah ke bawah tentunya. Kalau si R400 juga pernah beberapa kali dipakai. Kalau ini versi advance-nya dengan aksen nyala-nyala ARGB. Kita intip dulu yuk boxnya. Buat si R200, kita dapat bracket-bracketan yang udah sistem baut, dan sistem baut. Ini nih yang saya suka dari PC Cooler. Walaupun coolernya kere-hore, tapi tetap kasih bracket baut biar kita nanti masangnya dipermudah. Bukan soket yang jepit-jepitan gitulah. Emang sejauh ini yang saya tahu, cooler budget yang kasih kita pemasangan baut itu cuma dari PC Cooler dan Jonsbo. Jos Gandos. Gak lupa ada Thermapasta model Saos. Lalu ada Manuabuk. Dan terakhir si coolernya itu sendiri. Fan-nya ini sudah terpasang ya, karena emang pemasangan cooler ini nggak usah lepas pasang fan. PC Cooler R200 ini punya 2 heat pipe, standar aja buat gantiin stok coolermu yang sering berisik itu. Cooler ini juga punya tinggi di 130 mm, jadi nggak perlu khawatir soal tinggi, akan masuk ke hampir semua casing kecuali Mini TX. Lanjut ke si R400 atau H4. Ini ada tulisan H4 ya di dusnya, menandakan ini versi Cina. Kalau versi global itu namanya R400, tapi isinya sama aja kok. Yang ngebedain murni cuma namanya aja. Di dalamnya ini kita dapat bracket yang sama persis kayak si R200 alias plug ketip plug. Jadi semua seri R di PC Cooler emang bracketnya sama ya. Mungkin biar menghemat budget produksi kali ya, tapi nggak apa-apa, justru itu menguntungkan untuk yang versi murahnya. Termasuk manual booknya juga sama. Ya soalnya bracketnya juga sama kocak. Pemasangannya juga pasti sama ya. Lanjut ada coolernya itu sendiri. Sekilas bentuknya ini hampir mirip dengan si R200. Yang membedakan di sini adalah jumlah heat pipe-nya yang ada 4 kalau di R400. Build quality heatsinknya juga sedikit lebih berbobot dari si R200 ya. Lalu tentu sentuhan ARGB yang menjadi nilai utama di R400 ini. ARGB-nya tuh bakal nyala di bagian fan dan juga cover heatsinknya. Kabelnya sendiri sudah disicen pada bagian ARGB-nya. Cooler ini punya tinggi di 133 mm alias 3 mm lebih tinggi daripada si R200. 3 mm mah hampir gak kerasa sih sob, mungkin itu disebabkan oleh cover ARGB di bagian atasnya ya. Gak terlalu banyak yang bisa dibahas di cooler ini sob, karena emang sejatinya cooler budget yang posisinya untuk ngegantiin stok coolermu yang sudah kepanasan itu dan suaranya kayak mesin mobil F1. Jadi daripada berlama-lama, mari kita tes aja langsung keduanya. Berikut spesifikasi testbed yang saya gunakan. Seperti biasa, kita tes singkat di Cinebench R23 looping 10 menit. Pertama si PC Cooler R200. Dia bisa selesai dengan skor 12.046 poin dengan suhu yang masih ada di 80 derajat Celcius. Cukup memuaskan ini cooler 150 ribuan. Bisa handle prosesor 8 core dengan baik. Gak expect tuh, gak sampai 80 derajat sih. Tepatnya di 78,5 derajat. Padahal sebelum-sebelumnya saya ngetes cooler 9 cm itu dengan 2 heat pipe juga ada di atas 80 derajat rata-ratanya. Lanjut lagi buat si R400, bisa mendapatkan skor yang sedikit lebih besar di 12.190 poin. Tapi yang anehnya di sini adalah suhunya sedikit lebih tinggi daripada si R200, yaitu di sekitar 0,6 derajat gitu. Maksimalnya ada di 79,1 derajat. Saya ulang 3 kali pun hasilnya kurang lebih sama alias enggak berubah. Entah ini kenapa, padahal dia punya 4 heat pipe dan bobotnya sedikit lebih berisi. Tapi performanya malah setara dengan si adeknya R200. Lalu untuk mode OC, sayangnya kedua cooler ini gagal ya, alias error. Gak bisa menyelesaikan looping 10 menit. Tapi ya aneh juga sih, mau OC pakai cooler ginian, gak lancar jaya bos. Pada pengujian gamingnya, kedua cooler ini mempunyai hasil yang mirip kayak pada stress test di Cinebench tadi. Si PC Cooler R200 bisa dapat suhu 1 derajat lebih rendah daripada R400. Mereka stabil di sekitar 68 dan 69 derajatan gitu.
Tapi kalau saya bandingkan dengan cooler-cooler 9 cm lainnya yang pernah saya tes kemarin-kemarin, si PC cooler ini emang dapat suhu yang paling dingin sih. Padahal harga yang dikasih itu bisa dikatakan setara ya. Mantap lah, walau mereka semua ini nggak bisa jalan di mode OC. Tapi setidaknya mereka masih bisa lolos looping 10 menit di Cinebench. Dan ya, bisa dilihat PC cooler menduduki peringkat 1 cooler terdingin dengan ukuran 9 cm untuk saat ini. Nggak tahu kalau nanti ya. Kesimpulannya untuk cooler dengan harga Rp150.000 untuk versi R200 dan Rp200.000 untuk versi R400. Ini adalah cooler pengganti stok cooler terbaik sejauh ini ya. Misal ketemu kasus kamu pengen prosesormu lebih adem dan silent daripada stok cooler, ya boleh banget pakai cooler ini. Jujur boleh ngomong, saya suka banget sih sama si R200. Udah mah murah, hitam polos, performanya juga mirip sama yang R400. Nah, untuk si R400 ini, mungkin pasarnya buat kalian yang memang pengen pakai lampu-lampuan RGB kali ya, karena nggak semua orang suka polos ireng gitu aja, kayak si R200. BTW ada versi hitamnya juga ya untuk yang versi si R400. Kalau si R200 itu cuman ada ireng aja alias black only. Jadi yang masih pakai stok cooler, monggo ganti aja ke cooler ini. Hehehe. Like video ini kalau kalian suka, gak usah di like juga gak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian tentang dua cooler mini ini sob.